Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Islamiyah, Bapak Moderator yang sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan barakah, menambah keimanan dan keilmuan kita semua. Mudah-mudahan bisa diamalkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai judul pembahasan kita kali ini, Kitabul Fadaili. Kitab berbicara tentang keistimewaan. Bab yang pertama, Babu Fadli Qiraatil Qur'ani. Bab tentang keistimewaan bacaan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui bersama adalah sumber utama dalam Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, maka dia diberi Allah pahala yang besar. Siapa yang membaca Al-Quran, maka hatinya akan ditenangkan oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, lisannya akan difasihkan oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat hadis yang pertama. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Al-Quran ini? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Ibu, mana lebih suka baca Quran atau baca koran? Baca Quran. Bapak mana lebih suka mendengar suara Al-Quran daripada suara dangdut pro? Mana Pak? Di saat Bapak sedang sendirian, mana Pak? Yang diam kita sepakati dangdut. Tapi kalau menjawab berarti Al-Quran. Mana lebih senang Bapak mendengarnya? Al-Quran. Tak boleh bohong-bohong berdosa ya. Nah, baik. Nabi memerintahkan kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah.
Karena di hari kiamat nanti Al-Quran yang kita baca, bacaan kita itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi yang membacanya. Jadi kalau tak membaca, di rumah Quran banyak, lemari depan ada Quran, lemari belakang ada Quran. Sebanyak apapun Al-Quran di rumah, kalau tak dibaca, kita tidak termasuk ashab yang mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Kehidupan kita ini orang yang beriman tidak hanya di dunia saja, tapi nanti ada kehidupan kita yang abadi selamanya. Dunia ini sementara, di akhirat itu abadi selamanya. Di dunia ini kita akan mengalami yang namanya kematian, tapi di akhirat tidak ada lagi cerita mati. Di sana menikmati semua apa yang kita laksanakan di dunia ini. Kalau kita rajin baca Quran, maka Quran nanti di kuburan akan menjadi penerang di dalamnya. Di dalam sorga nanti, di akhirat kelak nantinya, bacaan Al-Quran itu akan lebih kepada orang yang membacanya sebagai keistimewaan yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu mari kita membaca, banyak-banyak membaca Al-Quran. Anak kita ini, kita nanti ini disuruh mereka membaca surah-surah pendek. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya dari kecil begini dibuat bagus. Jangan seperti lagu lama itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tua pun dia begitu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan Al-Quran itu dibuat dengan suara yang bagus, sebagus-bagus suara kita. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu baru bisa menjadi obat kalau kita baca dengan baik, kita baca dengan ilmu tajwid, kita baca dengan suara kita yang bagus. Suara yang bagus itu relatif. Kalaupun tak bagus sekali suara orang, asal dibacanya Al-Quran sesuai dengan tajwid, enak terdengar. Tapi sebagus apapun suara orang, kalau tajwidnya bersalahan, maka kita pun mendengar bacaannya terasa janggal. Kenapa? Lain. Alhamdulillah di masjid ini ada yang belajar tajwid. Masih lanjut Pak? Ibu-ibu ada Bu? Yang hadir ini semua ikut? Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan bertambah banyak ya. Nah, jadi Al-Quran ini harus kita orientasinya, ya Allah, ku baca Al-Quran tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai di akhirat kelak nantinya. Jadi kalau bahasa Inggris tadi waktu kuburan, matematika tadi waktu kuburan, tapi kalau bacaan Quran itu nanti sampai ke akhirat. Tapi kalau ditanya ibu, misalnya ada seorang yang kaya laki tersebut, anaknya diajari oleh 3 guru, 1 guru Quran, 1 guru bahasa Inggris, 1 guru matematika. Kira-kira menurut ibu yang pernah dengar atau tebak-tebak saja, mana lebih mahal dikasih orang kaya tadi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 bulan, pertemuan 4 kali 1 juta. Matematika 800.000. Baca Quran 150.000. Ya, 150.000 potong pajak lagi tuh. Ya. Nah, sudah sedikit dipotong lagi pajaknya. Padahal bahasa Inggris tak ada dalam kuburan. Dalam artian tidak menjadi penolong bahasa Inggris itu dalam kuburan sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa daerah. Kalau misalnya kita ikut pendapat yang mengatakan malaikat nanti bertanya kepada yang ada di dalam kubur sesuai dengan lughati qaumihim, bahasa daerahnya sendiri, itulah baru nanti datang bahasa apa? Malaikat nanti dengan dia bahasa Inggris.
Cuma tak pernah Watsonnya katanya kan, main episkan katanya, tidak ada di situ, ya. Jadi matematika juga tidak, tapi kalau Al-Quran, maka di akhir Al-Quran ada tulisan doanya. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa fil qabri mu'nisa. Ya Allah, buat bacaan Al-Quran kami ini di dalam kuburan mu'nisa. Masjid ini terang karena ada lampu. Kalau lampu dimatikan, bisa lagi ibu menengok saya? Sedangkan ini yang terang-terang ini agak pudar nampaknya kan? Apalagi matikan lampu, tak nampak lagi itu semuanya. Jadi lampu penerang. Nanti di dalam kuburan bacaan Quran penerang. Dibacalah Quran itu. Surah apa yang mau saya baca Ustaz? Terserah. Yang penting semua surah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. Walaupun ada nanti yang dikhususkan kalau mau tidur, misalnya baca surah Tabarak, surah Al-Mulk kalau dibaca itu nanti syafi'an, penolong bagi orang yang membacanya dari siksa kuburan. Baik, kita lihat hadis selanjutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang keistimewaan orang yang mengajarkan dan yang mempelajari Al-Quran. Jangan malu di sana. Ibu mau kemana? Ke masjid ngapain? Biasa silaturahim katanya. Padahal tujuannya ke masjid mau belajar Quran. Malu dia membilangkan dia ke masjid belajar Quran. Ada juga guru yang malu dia mengatakan mau kemana? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Mau jumpa ibu-ibu, jumpa bapak-bapak, mengajar Quran, bilang saja. Adakah keistimewaannya? Bagaimana keistimewaannya? Di sini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Uthman ini sahabat Nabi yang ketiga dari 4 sahabat yang lebih istimewa dibanding sahabat yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi mulia, tapi ada 4 yang lebih dibanding sahabat yang lain. Yang pertama Sayyiduna Abu Bakar. Yang kedua Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. 2 yang pertama ini sahabat yang lama bagi Nabi, kemudian menjadi mertuanya Nabi. Dari Abu Bakar itu dinikahi oleh Nabi putrinya yang bernama Sayyidatuna Aisyah. Dari Sayyidina Umar dinikahi oleh Nabi putrinya yang bernama Hafsah. Ya. Kemudian Sayyidina Utsman itu 2 putri Nabi dinikahi oleh beliau. Tapi yang pertama meninggal, baru digantikan putri yang keduanya. Ya. Jadi Zainab, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Ya, jadi meninggal yang pertamanya baru digantikan oleh yang keduanya. Ya, jadi 2. Maka Sayyidina Utsman disebut dengan Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Tapi kalau digabung dua-dua haram hukumnya. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi 2 perempuan adik kakak. Haram. Yang kedua nikahnya tidak sah, yang pertama sah. Tidak boleh juga seorang laki-laki menikahi perempuan, misalnya istrinya itu adik ayah istrinya atau adik mak istrinya, ya, tidak boleh dinikahinya. Mengumpulkan itu. Tapi kalau meninggal baru diganti
boleh. Cerai baru digantinya rupanya bodoh. Kenapa dia mau kan? Kakaknya saja diceraikan, jadi adiknya mau juga. Berarti ini tidak jelas perempuan, ya. Jadi Sayyiduna Ali menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah. Dari Fatimah dua anak yang bernama Hasan dan Husain. Keturunan dari Hasan Husain ini itulah yang ada sekarang, kan ada Habib itu keturunan dari Sayyidatuna Fatimah dengan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau kita lihat dulu bagaimana wafatnya sahabat-sahabat Nabi yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia karena sakit. Dan sakitnya itu diriwayatkan karena kena makanan yang diracun. Jadi dikasih makanan yang tidak bagus. Yang kedua, Sayyiduna Abu Bakar itu juga meninggal sebab makanan, sakit. Sayyidina Umar meninggal dunia karena ditikam orang. Sayyidina Uthman meninggal dunia juga karena ditikam. Sayyidina Ali juga meninggal dunia karena ditikam juga. Jadi kalau kita lihat bagaimana wafatnya sahabat itu menunjukkan pada saat itu ya terjadi permasalahan yang menimpa sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kalau kita lihat waktu itu seperti berputar. Yang dulu dah terjadi belakangan balik terjadi, berputar dia. Ya. Jadi para ulama dulu disikat oleh orang-orang tertentu yang disebut saja dengan komunis. Di akhir-akhir zaman ini seperti kondisi kita saat ini pun sudah nampak adanya para ulama yang dilukai oleh orang-orang tertentu. Kalau ditangkap siapa orangnya? Jawabannya udah orang gila, selalu orang gila, ya. Jadi hati-hatilah kita, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para ulama kita dijaga oleh Allah dari orang-orang yang bersifat tidak baik itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keistimewaan orang yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man ta'allama al-Qur'ana, yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bapak ibu yang mau duduk di masjid ini belajar Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu kurang lebih sudah menyebut dia adalah orang yang istimewa. Nabi yang bilang, jadi jangan malu belajar. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyebut yang mau duduk belajar Al-Quran orang yang luar biasa. Yang mengajarkan Al-Quran juga orang yang luar biasa. Yang tak mau ikut luar biasa. Berarti dia tidak mendapatkan keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduklah di sini, ikuti, dengarkan semua kajian-kajian terkait dengan Al-Quran. Kalau misalnya saya nggak paham katanya, saya nggak ngerti katanya, setelah belajar pun praktek dia kurang juga tepat. Kalau sudah belajar semampunya pun dia tidak bisa juga, maka dia dimaafkan Allah Ta'ala, dan bacaan dia kalaupun salah itu dimaafkan dan dia tidak berdosa dengan bacaan itu. Tapi kalau dia tak mau belajar,
Iyo belajar bu, belajar pak. Udah tamat saya ikut dulu katanya. Udah tamat pula dibilangnya Iqra. Ini tidak ada cerita tamat Iqra. Sekarang bacaannya bagus atau tidak? Bagus. Dibuat lagi lebih bagus. Kurang, pelajari supaya menjadi bacaan yang bagus. Jadi kalau tak mau dia belajar, salah bacaan dia. Tak mau dia belajar, maka orang seperti inilah yang disebut dalam hadis, ada orang yang membaca Al-Quran tapi bukan pahala yang dia dapat dari bacaan itu, melainkan dosa yang dia dapatkan. Itulah orang yang tak mau memperbaiki bacaan Al-Quran, atau orang yang membaca Al-Quran tujuannya adalah duniawi atau ingin dipuji oleh orang, bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebutkan ini Nabi bersifat siddiq. Apa arti siddiqun? Setiap yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah serius atau bercanda, semuanya tidak ada yang bohong. Nabi benar dalam segala ucapan. Bapak pernah bohong sama ibu? Pernah nggak bu? Apalah yang dibohongi bapak ya? Nggak usah jawab, cuma renungkan saja ya. Bapak pernah dibohongi ibu? Karena bapak yang memulai itu. Coba bapak nggak bohong kan, pasti ibu juga nggak bohong. Tapi karena sudah dimulai, ya udah sama-sama bohong kita katanya kan. Baik. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu benar ucapannya, mengucapkan yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang istimewa. Jadi kalau Nabi yang bilang sudah pastilah itu benar, tidak lagi ada keraguan di situ. Ya, baik. Kita lihat lagi hadis selanjutnya terkait dengan orang yang sudah mau belajar Al-Quran, cuma bacaannya masih kurang tepat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini dari istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini gadis muda yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi waktu itu sudah 50-an lebih. Ya. Sementara Sayyidatuna Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun. Jadi menikah Nabi 50, kira-kira 53 tahun dengan 9 tahun. Cuma waktu itu sudah dewasa, kan? Terbesar orang Arab terbesar. Jadi Sayyidatuna Aisyah tidak memiliki keturunan. Jadi putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ada 7, 6 dari Sayyidatuna Khadijah, 1 dari Maria, itu wanita Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Jadi itu 1 namanya Ibrahim. Selainnya itu dari Sayyidatuna Khadijah, 4 perempuan, 3 laki-laki. Itulah banyak. Sekarang berapa anak ibu? 7. Langsung orang banyak kali katanya kan. Padahal kalau dulu berapa anak? 7, sikit kali. Ibu berapa? Alah sikit juga, 15 katanya. 15 dulu sikit. Ya. Jadi hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, dia mahir membacanya dan bisa bacaannya dengan kencang, jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
alim, mahir dia membaca. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dari yang kencang bacanya, yang bagus bacanya, dan juga yang bacaannya yatata'ta. Yatata'ta itu apa itu? Bacaannya agak berat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah semua lah pasti itu kan. Mana pula di situ dia sudah terbata-bata. Begitu dia membaca, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Lama membacanya, ya, tapi dia belajar. Wa huwa 'alaihi syaqqun, sehingga dalam membaca itu agak susah lagi. Kasihan betul menengoknya kita, ya. Lahu ajrani, dikasih Allah 2 pahala. Ya. Yang sulit membaca ini, pertama dikasih Allah pahala membaca, kemudian dikasih Allah pahala susahnya membaca itu. Jadi jangan karena saya lambat baca, udah baca saja. Cuman kalau misalnya ada acara membaca surah, dipilih orang-orang yang sudah paten bacaannya fasih, jangan terlalu percaya diri kita. Ya, dalam kondisi itu nanti dosa jadinya. Oh, kata orang kan, nah, jadi dosa. Tapi kalau misalnya kita belajar atau di rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Begitu dia bacanya. Atau lebih parah lagi bacaannya, tapi dia sudah belajar. Baca terus, membaca Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia. Membacanya setiap huruf dikasih pahala, dan susahnya dia membaca itu pun dikasih Allah pahala. Betapa sayangnya Allah sama kita. Ini sudah tanggal 19 bulan Rajab. Ya, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nanti di bulan Sya'ban kita sudah terlatih baca Quran. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, sudah betul-betul kalau tak baca macam ada yang hilang. Sampai kalau misalnya ada orang bertanya, "Cemana perasaan ibu kalau tak baca Quran 1 hari? Lebih bagus tak makan sahur daripada tak baca Quran 1 hari." Oh, begitu jawabannya kan luar biasa. Tapi kalau misalnya ditanya, "Cemana ibu kalau tak baca Quran?" Alas tahun biasanya merasa katanya. Nah, itu berarti sudah ada masalah di situ. Bagaimana supaya Quran ini dekat dengan kita, menjadi sahabat bagi kita, qarina, menjadi teman akrab bagi kita Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi hadis-hadis terkait dengan Al-Quran, terkait dengan keistimewaan bagi yang membaca Al-Quran. Yang pastinya jangan berhenti baca Al-Quran, jangan berhenti mempelajari Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita di hari kelak nantinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.